Halo kawan-kawan, sekarang kita bercerita sedikit tentang Shio, ya, keberuntungan Shio. Ya, seperti biasa setiap tahun kita bercerita tentang itu. Tetapi sekali lagi ingat, saya setiap tahun mengingatkan bahwa prediksi Shio itu adalah sekedar untuk bermain-main, ya, bersukaria, bergembira itu aja. Tidak bisa dijadikan patokan. Nanti kalau tahu-taunya tuh saya bilang, Shio Anda sedang hoki, lalu mempertaruhkan seluruh harta untuk judi. Wah, bahaya banget itu. Itu tidak boleh. Ya. Jadi, sekali lagi, keberuntungan Shio itu hanya untuk bermain-main. Jika ingin mengetahui keberuntungan yang sebenarnya, harus dari tanggal lahir plus jam seseorang. Setiap orang berbeda. Tidak ada yang sama sekali, ya, yang persis sama itu tidak ada. Yang ada adalah hampir sama itu ada. Ya. Bahkan yang kembar itu tak ada yang sama. Ya. Kemarin datang seorang kembar 3 datang kepada saya. Ya. Setelah saya tahu bahwa beliau itu kembar dan dia itu kembar pertama, sifatnya saya kasih tahu. Kemudian saya langsung kasih tahu sifat dari kembar yang kedua dan sifat kembar yang ketiga. Dan saya tanya apakah itu betul? Betul. Ya, jadi kembar pun berbeda. Dan kita bisa membedakannya dengan baik. Oke, singkat cerita adalah bahwa prediksi Shio tiap tahun ada 2 versi. Versi pertama adalah diambil dari pergantian tahunnya, yaitu dari Cheng Ye Chu Yi, ya. Jadi tanggal 1 bulan 1 mulai tahun yang berikut, yang seperti yang itu, ya. Yang kedua adalah ambil dari Li Chun. Li Chun itu biasa terjadi pada tanggal 4 atau tanggal 5 Februari setiap tahunnya. Ya. Nah, kali ini saya ingin mengambil dari pergantian tahun. Tapi kalau di kalender saya biasanya saya ambil dari Li Chun, jadi berbeda, ya. Mari kita bedakan atau kita bandingkan, ya. Sama apa tidak? Pasti tidak sama. Ternyata tahun pergantian hari pergantian tahun atau tanggal 1 bulan 1 tahun ular kayu itu terjadinya pada tanggal 29 Januari 2025. Ya. Kita lihat Shio apa saja yang sedang bagus. Kita mulai dari ular, ya. Karena masih 2025, jadi ini masih naga. Harusnya ini ular, ya. Oke. Kita lihat dari sini. Ya, di sini ada Hwalu. Ada Hwalu, ya, ini Hwalu. Ada panah yang warna ungu. Ya. Ini merupakan tanda yang bagus. Ini kamu kita kalau lihat ada Hwalu, ada Hwake, Hwaquan, ya, itu pasti bagus. Kemudian kalau ada panah, kita harus lihat arah panahnya kemana. Kalau arah panahnya menunjukkan ke situ, itu berarti panahnya keluar. Ya, panahnya keluar. Panah keluar, tetapi walaupun dia keluar, dia masih terhitung ada. Berarti ya masih tergolong bagus lah, ya. Karena ada. Ya. Nah, Hwalu itu ada uang. Hwalu itu duit. Ya. Kalau yang ungu, ini adalah Hwaquan. Quan adalah kekuasaan atau kuasa. Jadi walaupun kekuasaannya keluar, tetapi ada kuasa, ya. Jadi bagi yang Shio ular,
Siu ular di tahun 2025 adalah sebuah tahun yang sangat bagus. Ya. Ada Tianchu, Tiankui, Tianu, ada Tianxi. Ya. Itu semuanya adalah bintang-bintang yang bagus. Tianchu itu adalah dapur. Jadi bisa banyak makanan. Hati-hati kalau gemuk. Seperti saya. Nah, Tiankui, Tiankui itu Kuiren. Ya. Tianu, Tianu itu adalah memiliki sense yang lebih sensitif terhadap sesuatu yang kemampuan yang indera keenam lah, lebih kurang begitu. Kenji itu ada hubungan sama pesta, baik pesta pernikahan, pesta punya tambah orang baru dan lain-lain. Jadi di sini juga ada Kuchen, ya. Kuchen itu bintang sepi. Jadi bagi Anda yang masih sepi bisa memutuskan untuk mengakhiri kesepiannya karena ada tensi. Ya. Kemudian kita lihat yang seekor kuda, ya, ini kuda. Seekor kuda ada apa? Seekor kuda Jimen dan Unshi. Ya. Jimen dan Unshi itu berkaitan dengan omongan, dengan kata-kata. Jadi apa kata-kata bagus yang Anda ucapkan akan bisa didengar orang. Tapi sebaliknya, kata-kata buruk yang Anda ucapkan juga akan diingat orang. Jadi dalam hal ini, Anda harus lebih berhati-hati di dalam bertutur kata. Ciuman sendiri bisa berkembang ke pertikaian, berantem. Benci itu bisa dengan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, karena ada kemunculan bintang-bintang seperti itu, maka Anda yang bersiu kuda harus lebih hati-hati di dalam bertutur kata, di dalam membawa diri dalam masyarakat, ya, dalam pergaulan. Tapi untung ada Nianjie. Nianjie itu bisa, jika ada masalah, bisa mengatasinya. Ya. Bisa mengatasinya. Di sini ada satu bintang yang ada hubungan sama rumah. Nah, bintang yang ada hubungan dengan rumah berarti ya punya kesempatan untuk tambah rumah atau pindah rumah, apa properti misalnya. Ya. Velian itu bintang permasalahan. Velian itu permasalahan. Jadi Jimen tambah Velian tambah Unci, sinyal tentang pertikaian itu tinggi. Perlu hati-hati. Ya. Di kambing, di sini bintangnya cuma sedikit. Ya. Artinya tidak banyak permasalahan. Tidak banyak permasalahan. Ya. Ada Tianxiang. Tianxiang itu lebih sifatnya sebagai bintang yang baik hati, yang suka membantu. Hayasyunya Mbe juga baik. Terus ada Tianquan, Engquan, ini bintang bagus. Ya, bintang bagus. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, tahun 2025 adalah bagus. Ya, Anda yang siu kambing tentunya. Karena ada Tianquan, ada Engquan, ada Tianyue, ada Tianxiang. Itu semuanya adalah bintang-bintang yang menguntungkan tentang kedudukan, tentang jabatan. Ya. Kemudian lanjut ke monyet, ya, atau kera. Di kera ada Tian Hong, Tian Liang. Ya. Jadi ini adalah sebuah sinyal bahwa Anda yang siu kera, ya, tahun ini
bisa lebih bijaksana karena Tian Tong adalah bintang anak kecil. Tian Liang adalah bintang orang tua. Ya, ada anak kecil, ada orang tua. Artinya Anda bisa memahami bagaimana seorang anak kecil membutuhkan sesuatu dan bisa menaungi seorang orang tua, ya, yang karena mungkin dia sudah ketuaan, permintaannya macam-macam. Jadi Anda akan menjadi lebih bijaksana di dalam menangani permasalahan-permasalahan manusia. Ya, tentunya antar manusia, ya. Jadi kalau misalnya Anda seorang duta yang mengurusi manusia, dan Anda suka di tahun 2025 adalah bagus, ya. Ada unsang pula, ya. Unsang itu ada hubungan dengan karya, dengan sastra, ya. Jadi bagi Anda yang seorang penulis, 2025 juga akan sangat bagus, ya. Ada banyak bintang, ya. Di antaranya ada Tianzi dan Tianzhou. Tianzi dan Tianzhou jika muncul, itu berarti ada kabar putih. Ya. Ada dua macam kabar, ya, kabar putih dan kabar merah. Kabar merah itu berarti kabar tentang kegembiraan. Sedangkan kabar putih, itu biasanya berhubungan sama duka. Artinya, mungkin ada di antara Anda orang-orang yang dekat sekali dengan Anda yang sedang berduka, ya. Lalu juga lebih berhati-hati, ya, karena di sini ada Taipu. Ya. Taipu di satu sisi adalah kedudukan, di lain sisi itu adalah sebuah jebakan atau semacam hal yang sering menyebabkan kecolongan, ya. Namun ada Jason yang bisa mengatasi permasalahan. Longzi itu adalah bintang yang dekat dengan properti juga, ya, hampir sama, ya. Yang satu untuk burung, yang satu untuk bangsa laut, ya, atau air. Ya sama, simbolnya properti lah, ya, simbol properti. Lalu ada pengeluaran, ya. Walaupun itu pengeluaran, tetapi artinya Anda memiliki, baru bisa keluar. Kalau nggak memiliki, dari mana keluar? Berarti kabarnya baik, ya. Sekalipun itu tandanya panennya keluar. Oke.